kita akan langsung membahas bagaimana Timnas Indonesia bisa melupakan kekalahan dari Jepang kemarin dan bersiap menghadapi pertandingan melawan Arab Saudi pada Selasa depan. Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Bung Erwin, selamat petang. Selamat petang. Bung Erwin, ya kalau kemarin kita lihat kan pengakuan dari STY juga belum bisa mengoptimalkan kesempatan di menit-menit awal. Kalau catatan Anda, permainan melawan Jepang tadi malam, apa analisisnya? Ya, Indonesia bisa mengimbangi permainan Jepang itu sampai menit 30 ya, sebelum gol pertama tercipta. Salah satu kelemahan yang pertama adalah soal penyelesaian akhir. Sebelum gol Jepang terjadi, itu Indonesia punya 3 peluang yang cukup besar probabilitanya untuk mencetak gol. Dari Ragnar sudah ada hadapan sama kiper, ada satu crossing dari kanan Kevin Dix, tidak ada yang menyambut, sama dari kiri juga ada crossing dari Rafael Strijk yang tidak ada menyambut. Artinya soal penyelesaian akhir ini yang masih menjadi PR dan selalu masih menjadi PR ketika menghadapi Jepang semalam ya. Padahal kalau lawan Jepang, tim seperti Jepang itu peluang nggak akan banyak. Jadi harusnya kalau mau bisa mengimbangi ya sudah mendapatkan peluang harus bisa cetak gol gitu. Tapi itu sudah lewat. Dan yang kedua kelemahannya adalah yang kelihatan adalah gol-gol dari Jepang itu ada andil dari para pemain Indonesia. Yang paling kelihatan adalah ketika Martin Paes salah melakukan passing dan tercipta gol ketiga. Gol keempat juga bek kanan Jepang Sugawara lolos hingga berhadapan 1 lawan 1 dan terlambat untuk ditutup oleh pemain Indonesia. Itu dua kesalahan yang paling terlihat ketika gol Jepang tercipta. Gol pertama, gol pembuka, pemain Jepang berhasil memaksa pemain Indonesia untuk berbuat kesalahan sendiri, di pressing, melakukan sebuah kombinasi, sampai akhirnya Justin Hubner melakukan gol bunuh diri. Kalau gol kedua, murni ini salah satu kelebihan dari Jepang ya, mereka bisa main dengan sangat presisi. Jadi artinya 4 gol dari Jepang itu ada 2 yang menjadi kendala andil dari pemain Indonesia sendiri yang besar sekali andil. Oke, nah artinya kalau dari evaluasi catatan itu ada yang bisa dalam tanda kutip melakukan error, ada yang belum bisa memaksimalkan peluang yang kecil sekali melawan Jepang. Ini kan artinya harus jadi bahan evaluasi ketika melawan timnas Arab. Apakah perlu Coach STY nantinya merubah formasi, terutama untuk starter? Perlu atau tidak kan harus dilihat dari kondisi pemain terakhir ya setelah menghadapi Jepang, karena kan selisih harinya kan nggak lama. Yang paling kelihatan kemarin diganti sebelum pertandingan selesai dan kelihatan mengalami masalah kan Kevin Dix di posisi back sayap kanan, digantikan oleh Sandy Walsh. Sementara yang lainnya masih tanda tanya karena yang paling kelihatan menderita cedera Kevin Dix. Soal formasi, saya rasa yang menjadi starter semalam itu sudah yang terbaik. Ya, sudah yang terbaik kalau kondisi fit semua. Karena kalau yang nggak hadir kan ada Mesilgas itu udah nggak bisa diapa-apain. Tapi mereka yang tampil semalam itu sudah merupakan pemain yang menurut saya terbaik dari yang dimiliki oleh Coach Sintayong sekarang. Soal formasi mungkin nggak akan jauh beda 3-4-3 gitu ya. Cuman apakah mau main lebih agresif karena mengejar poin, apakah mau main seperti apa, defend dulu, mengandalkan serangan balik, kan kita nggak tahu kondisi terakhir seperti apa gitu. Belum ada update terbaru dari Coach Sintayong. Oke, termasuk artinya untuk di lini belakang ada Rizky Ridho yang dibilang bisa cukup konsisten, kemudian ada juga Jay Itzes, kemudian ada Kelvin Verdong, di tengah juga ada Hubner, sampai di penyerang ada Strijk. Itu kurang lebih adalah line up yang akan digunakan kembali. Sudah yang terbaik gitu ya? Tergantung bagaimana kondisi terakhir mereka ya. Okay. Kalau misalnya kondisinya nggak fit ya tentu pemain-pemain seperti mungkin Jordi Amat bisa main ya, Shane Patinama atau Sandy Walsh main dari pertama, itu kan pemain-pemain yang nggak jadi starter semalam gitu. Jadi tergantung bagaimana kondisi mereka terakhir sebelum menghadapi Arab Saudi. Oke, dan kalau kita juga melihat bagaimana permainan di hari kemarin dan juga peluangnya, kemarin kan kita bisa menahan imbang Arab Saudi, apakah peluang ini bisa kita maksimalkan lagi, menang misalnya bahkan? Apalagi tapi dengan juga kita melupakan kekalahan kemarin, artinya mentalnya apakah sudah siap ini untuk timnas Indonesia? Ya, hasil di pertandingan pertama ketika menghadapi Arab di kandang Arab ya, itu harusnya bisa menjadikan salah satu motivasi buat para pemain Indonesia. Apalagi Arab juga sebenarnya di belakangan ini mereka juga nggak gampang untuk menang. Mereka 4 kali main, mereka baru menang sekali gitu. 3 kali hasil lainnya itu seri terus gitu. Tapi kan kita juga harus waspada, harus diakui bahwa pemain Arab itu adalah pemain yang
punya kualitas secara individu itu bagus-bagus ya. Mereka juga langganan Piala Dunia, mereka juga merupakan tim yang sudah sering bertanding di level seperti sekarang dengan tekanan seperti sekarang. Mereka butuh poin ya. Posisinya kan belum aman. Sekarang Arab ada di posisi 3. Kalau mau lolos kan di posisi 1-2. Posisi 1 ada di Jepang. Jadi Arab itu juga pasti ngejar poin dengan pelatih yang baru sekarang. Jadi kita nggak tahu Arab ini akan tampil seperti apa, tapi setidaknya seri 1-1 di kandang Arab itu harus jadi motivasi buat pemain Indonesia, harus menang gitu. Oke, kita akan nantikan bagaimana bisa sama-sama memaksimalkan peluang, apalagi posisinya sama-sama akan meraih poin ya. Terima kasih Bung Erwin sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Bung. Terima kasih.